Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan sedarah, sebuah kisah kelam, rahasia dari Mbah Putri yang sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Berdasarkan kisah nyata, dikisahkan kembali oleh Desi Prayogo atau tim cerita emak. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya pernikahan sedarah. Cerita ini penulis dapatkan dari salah satu narasumber yang kebetulan adalah teman SMA dari penulis. Dan beliau minta untuk nama serta semua identitas orang-orang yang terlibat harus disamarkan. Untuk narasumbernya, nama samarannya Mega ya. Untuk bapaknya Mega bernama Pak Witno. Kemudian bapak ceweknya itu Pak Adam. Kemudian bapak calon cowoknya itu Pak Purnomo. Nah, untuk lakon utamanya di sini cewek ya, Preti. Kemudian untuk lakon cowoknya Hanum. Jadi Preti sama Hanum ya. Kemudian neneknya sendiri adalah Mbah Putri. Ya, itu adalah lakon-lakon dalam cerita ini yang nama aslinya sudah kita samarkan semua. Kenapa harus disamarkan? Ya, karena bagi mereka ini adalah sebuah aib. Keluarga Mega pada dasarnya adalah keluarga kejawen. Dalam menjalani hidup sehari-hari, mereka memegang teguh budaya Jawa. Jangan menghakimi pilihan hidup seseorang ya. Bukan berarti Mega dan keluarganya tidak memiliki agama. Jangan salah, Mega dan keluarganya ini semuanya beragama Islam. Sebenarnya kalau dari sudut pandangku, keluarga Mega itu sama seperti masyarakat yang tinggal di tanah Jawa pada umumnya. Hanya saja, warga sekitar tidak pernah nampak keluarga ini sholat berjamaah di musola sekitar. Ya, bisa jadi sholatnya di rumah. Wallahu alam. Awalnya keluarga ini baik-baik saja, sampai di hari itu ada sebuah berita yang membuat keluarga ini makin berantakan. Tapi sebelum masuk ke kejadian itu, kita kulik sedikit background tentang keluarga Mega. Keluarga ini hormat sekali kepada perintah Mbah Putri. Terlebih Mbah Putrinya Mega ini adalah sosok single mother yang hebat di sudut pandang anak-anaknya. Apalagi semenjak eyang kakungnya telah meninggal dunia. Keluarga Mega ini terkenal sebagai satu-satunya orang kaya di lingkungan tempat tinggalnya. Rumah Mega ini satu-satunya rumah yang berdiri paling besar dan mewah dari rumah-rumah lainnya. Tapi Mega dari pertama kali kenal sama aku, dia tidak ingin dianggap istimewa atau berbeda karena keluarganya. Jadi kalau apa-apa ya nemplok aja gitu sama aku. Berasa kayak kasta kita sama padahal mah bulan dan langit. Asli sumpah gak rekayasa ini. Balik ke cerita. Neneknya itu memiliki 7 orang anak, 4 cowok dan 3 cewek. Salah satunya adalah bapaknya Mega yaitu Pak Witno, selaku anak paling bungsu Mbah Putri. Lalu ada Pak Adam yang tak lain adalah Pak D-nya Mega, sekaligus anak Mbah Putri nomor 4. Ada juga Pak Purnomo, juga Pak D-nya Mega dan anak Mbah Putri nomor 6. Serta ada Pak Tresno, anak nomor 1. Lalu Bu Wargiah, anak nomor 2. Terus Bu Hanifah, anak nomor 3. Dan ada Bu Kiem, anak nomor 5 dari Mbah Putri. Hanya saja 4 nama terakhir tidak aku sertakan, soalnya beliau-beliau sama sekali tidak terlibat dalam sebuah peristiwa yang akan kita bahas kali ini. Mungkin lebih enaknya anak-anak dari bapak-bapak yang aku sebutkan tadi kita rinci aja ya, biar pas cerita nggak pakai nambahin embel-embel. Pertama Pak Adam ya, anaknya beliau ada 4. Anaknya Pak Adam itu ada Tante Lucy, Tante Priana, Tante Adinda, Tante Preti. Kemudian anak-anak Pak Purnomo ada 2, Tante Rianti dan Om Hanum. Lalu anak-anak dari Pak Witno ada 2, Mega. Kemudian Tisnu, yaitu adiknya Mega. Dari sini sudah jelas ya. Berhubung kejadian saat itu Tante Preti dan Om Hanum masih sama-sama berusia 21 tahun. Jadi dalam cerita tanpa mengurangi rasa hormat beliau-beliau, hanya aku sebutkan namanya saja tanpa titel om atau tante.
biar kita dibawa ke dalam cerita tersebut, oke? Ya udah, langsung aja ya kita ke inti ceritanya. Jauh sebelum Mega lahir, tepatnya di tahun 1988, Pretty dan Hanum yang saat itu usia beliau masih 21 tahun memutuskan untuk menikah. Padahal status mereka adalah saudara sepupu sedara. Gimana gak sedara, kan satu Mbak Putri. Mbak Putrinya Mega kini alhamdulillah masih diberi panjang umur dan sehat walafiat, karena pada bulan Januari kemarin beliau merayakan syukuran di usianya yang sudah memasuki 98 tahun. Barakallahu fi umrik. Beliau masih sehat walau anak pertama, kedua dan ketiganya sudah meninggalkan beliau terlebih dahulu. Ada yang karena sakit sepuh, ada yang kena tabrak lari, dan ada yang bunuh diri. Nah, ini nanti ada yang spesial cerita mengenai budenya Mega yang bunuh diri. Jadi tungguin aja ya ceritanya. Balik ke cerita. Pretty dan Hanum memutuskan untuk menikah lantaran Pretty telah berbadan dua. Hanum dan Pretty. Entah sudah berapa usia kandungnya pada saat itu. Dengan segenap keberanian sebagai seorang laki-laki, Hanum mencoba mengutarakan maksud dan niatnya untuk melamar Pretty di hadapan Pak Adam selaku bapaknya Pretty. Jadi si Hanum ini keponakannya bapaknya Pretty nih. Jadi manggilnya Pak D dong sama bapaknya Pretty, kan sepupuan. Aduh, serem sampai bisa hamil ya. Pretty yang mendengar tekadnya Hanum tidak bisa berbuat banyak. Dia tahu watak bapaknya seperti apa, dan pasti ada kemungkinan perlakuan bapaknya kepada Hanum seperti apa. Dia sudah bisa menebaknya. Apalagi mereka masih sedara, sedangkan hal itu dianggap pamali atau aib di keluarganya. Akan tetapi tidak ada pilihan lain karena semuanya sudah terlanjur. Dan benar saja, begitu Pak Adam mendengarkan semua pernyataan Hanum, beliau langsung naik pitam. Tapi beliau tidak ingin terlampau keluar batas. Beliau geret Hanum sampai menuju rumahnya. Sedikit informasi, rumah-rumah anak Mbah Putri ini letaknya tak jauh dari rumah Mbah Putri sendiri. Ibaratnya masih dalam wilayah satu komplek, hanya beda atap saja. Sedangkan Pak Witno memilih untuk tinggal bersama Mbah Putri agar Mbah Putri ini tidak kesepian, tapi tetap memakai jasa babysitter untuk merawat beliau. Pak Purnomo yang melihat anaknya digeret-geret seperti itu sama Pak Adam juga marah. Terlebih keduanya memang ada masalah internal satu sama lain. Masalah bisnis Mbah Putri, yang mana Pak Adam lah yang mendapat mandat dari Mbah Putri sendiri untuk mengelola. Padahal Pak Purnomo juga menginginkan posisi tersebut. Alhasil hubungan kakak beradik kandung ini jadi runyam dan saling bertengkar. Astagfirullah. Termasuk anak-anak beliau, bahkan kedua istri masing-masing. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Pretty dan Hanum. Alih-alih bertengkar, justru keduanya saling suka. Sampai rela backstreet terus akhirnya hamil. Di pikiran mereka yang saat itu masih pada remaja berpikir, siapa tahu dengan Pretty hamil, keduanya akan dipersatukan dalam pernikahan. Aduh, padahal jelas-jelas hal itu telah dilanggar dalam keluarganya. Dan jelas juga ditolak sama Mbah Putri. Cerita ini juga tidak memaksa kalian yang tidak percaya untuk percaya. Itu hak kalian mau percaya atau tidak dengan hal-hal seperti ini. Tapi yang pasti, percaya saja dong sama kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berniat seperti itu karena mungkin ada sebagian orang yang skeptis atau menganggap hal ini hanya sebagai mitos mata. Tapi di sini kita hanya ingin menceritakan semuanya berdasarkan fakta atau cerita yang sebenarnya tanpa kita tambahin atau kita kurangin. Oke, lanjut. Pak Adam yang terlanjur naik pitam akhirnya menceritakan semuanya sambil emosi. Akhirnya keduanya terlibat cekcok sampai baku hantam gara-gara masalah anak-anak mereka. Pak Witno yang mengetahui hal itu langsung memberitahu Mbah Putri, dan beliau meminta Pak Witno untuk mengajak kedua kakaknya itu menghadap ke Mbah Putri. Pergilah Pak Witno menjumpai kedua kakaknya yang sedang bertengkar itu dan meminta keduanya untuk menghadap Mbah Putri. Saat itu usia Pak Witno masih 30 tahun dan belum menikah. Pak Witno menikah itu di tahun 92 dan di tahun 94 lahirlah Mega. Mendapat informasi seperti itu dari Pak Witno, paniklah mereka. Soalnya Mbah Putri paling tidak suka anak-anaknya bertengkar.
apalagi sampai baku hantam seperti itu. Begitu mereka sudah berdiri di hadapan Mbah Putri berkata, "Lungguh kabeh, ayo duduk semua. Aku sudah tahu sebenarnya ada apa di antara kamu, Adam, dan kamu Purnomo. Apa yang telah diperbuat anak-anakmu itu sudah jadi resikomu, karena tidak sepenuh hati membesarkan anak. Sudah, sekarang tidak ada pilihan lain selain menikahkan Preti dan Hanum. Nanti aku carikan hari yang bagus untuk akad nikah. Selebihnya biar Wito yang urus semuanya. Sekarang pulanglah, kasih tahu istri dan anak-anakmu semua." Pak Adam dan Pak Purnomo tidak ada yang berani membantah sedikit pun ucapan Mbah Putri. Keduanya langsung bergegas berjalan pulang ke rumah masing-masing. Kini Mbah Putri hanya tinggal berdua bersama Pak Wito. Lalu Mbah Putri ini berkata dengan suara yang sangat lirih, "Keulang lagi no, kedadian meneh." Dan no yang dimaksud adalah Pak Witno. Pak Witno yang tidak paham dengan ucapan Mbah Putri hanya menjawab, "Sampun Bu, mboten usah jenengan pikir. Nanti ibu kesehatannya drop." Sambil mendorong kursi roda Mbah Putri menuju kamar agar Mbah Putri bisa istirahat kembali. Berselang sekitar 2 bulan setelahnya, hari baik itu pun tiba. Keluarga Mega sibuk dengan acara akad nikah Preti dan Hanum. Bagi keluarga hal tersebut adalah aib, tapi bagi kedua anak remaja ini merupakan hari yang bahagia karena mereka telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan, persis seperti yang mereka rencanakan. Saat itu usia kehamilan Preti sekitar 10 minggu, atau bisa dibilang hampir menginjak 3 bulan. Masih belum terlalu nampak, dan para tetangga belum tahu alasan keluarga ini menikahkan anak-anak mereka. Seperti yang diduga sama Mbah Putri, bahwa pernikahan Preti dan Hanum hanya akan menimbulkan buah bibir di lingkungan sekitar mereka. Daripada gosip itu semakin berkembang gak karuan, Mbah Putri sampai memindahkan keduanya ke sebuah rumah yang lokasinya di luar kota Surabaya. Penulis tidak bisa sebutkan sesuai permintaan Mega ya. Syukurlah setelah Preti dan Hanum pindah, gosip itu lambat laun mulai hilang. Tapi ada semacam perasaan was-was di hati Mbah Putri soal anak yang dikandung Preti. Mbah Putri sampai memaksa Pak Adam maupun Pak Purnomo mengantar Preti periksa ke dokter kandungan yang paling bagus, supaya mereka bisa mengetahui kondisi jabang bayi yang dikandung Preti. Merasa terus dipaksa, akhirnya Pak Purnomo menghubungi Hanum agar mengantar Preti untuk periksa ke dokter kandungan demi memuaskan rasa penasaran Mbah Putri. Pergilah Hanum ke dokter setelah mendapat telepon dari bapaknya 2 hari yang lalu. Sebelumnya mereka harus cari tahu dulu nih informasi seputar rumah sakit mana yang bagus untuk memeriksakan kandungan. Hingga mereka menemukan informasi seputar rumah sakit ini. Mereka tidak mikir apa-apa di situ dan biasa saja, seperti selayaknya pasangan orang tua muda yang akan memeriksakan kandungannya. Waktu itu di Indonesia sudah ada USG, dan di rumah sakit inilah satu-satunya atau rumah sakit pertama yang menerima alat USG. Teman-teman bisa buktikan sendiri karena ini sudah cocokkan dengan Google dan memang benar. Tapi kalau udah tahu di mana tempatnya, tolong dirahasiakan atau diam aja ya untuk diri sendiri. Berhubung waktu itu USG masih belum secanggih sekarang dan hanya berbentuk 2 dimensi, alhasil dokter hanya bisa melihat kalau di rahim Preti emang ada isinya. Terlepas itu janin atau tumor, dokter itu masih belum tahu. Tetapi dokter itu menjadwalkan ulang Preti untuk kontrol lagi dengan dokter yang memang sudah expert di bidangnya dan tetap di rumah sakit tersebut. Soalnya kebetulan pas Preti ke rumah sakit tersebut, si dokter utamanya ini sedang libur dan digantikan oleh dokter pengganti yang jadwal terbangnya emang belum banyak. Preti setuju-setuju aja, tapi Hanum agak was-was karena harga untuk sekali USG pada tahun itu bisa dibilang lumayan mahal. Secara hanya rumah sakit itulah yang memiliki alat USG pertama kali di Indonesia. Hanum mencoba menghubungi bapaknya dengan maksud lain untuk meminta uang dan akan dia ganti saat dia sudah terima gaji.
Untuk informasi ya untuk teman-teman, selama di kota itu ya Hanum bekerja di sebuah kantor firma hukum. Mereka mandiri intinya di kota itu. Pak Purnomo awalnya agak kesal juga. Berhubung itu Hanum yang minta, jadi beliau kasih aja. Dan beliau langsung kirim uang itu melalui kantor pos. Dulu kan belum ada ATM apalagi M-Banking. Jangankan itu, handphone aja belum ada. Dan salah satu caranya ya menyelipkan uang ke dalam sebuah surat. Sebenarnya beresiko hilang atau salah alamat. Dan alhamdulillah waktu itu sampai dengan selamat ke tangan Hanum. Pak Purnomo gak bisa marah atau menolak permintaan Hanum. Karena Hanum satu-satunya anak laki-laki. Dan dia juga kebetulan anak bontot. Jadi kayak disayang-sayang gitu sih Hanum. Seminggu setelahnya jadwal Preti kedua kalinya pun tiba. Mereka segera ke rumah sakit menggunakan angkutan umum. Setibanya di sana mereka pun mendaftar dan mengantri hingga nama Preti dipanggil. Di dalam, Preti langsung diperiksa oleh dokter yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Dokter ini bilang kalau sejauh ini kandungan Preti dalam kondisi baik-baik saja. Alangkah bahagianya Preti tetap rutin memeriksakan kandungannya minim sebulan sekali untuk melihat pertumbuhan janinnya seperti apa. Berhubung jarak rumah mereka dengan rumah sakit ini terbilang jauh, ditambah Hanum yang sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya dokter tersebut memutuskan Preti boleh kembali lagi saat usia kandungannya sudah 7 bulan. Hal itu bisa diterima baik sama Preti maupun Hanum. Pulanglah mereka sambil membawa hasil USG yang kala itu masih hitam putih dan menonjolkan satu garis. Entah garis apa itu mereka nggak paham. Yang mereka tahu sesuai apa yang sudah disampaikan oleh sang dokter, mengatakan kalau garis itu merupakan sebuah garis yang memberitahu bahwa di rahim Preti ada bayinya dan tumbuh dengan baik. Sampai rumah mereka langsung memberitahu kabar tersebut kepada keluarga dan keluarga yang mendengarnya juga tak kalah bahagia. Pak Adam dan Pak Purnomo yang awalnya bertengkar kini jadi akur gara-gara berita itu. Satu-satunya orang yang nampak biasa saja itu adalah Mbah Putri. Mbah Putri berkata, "Ojo seneng dhisik. Ente nono sampai bayi kue lahir." Sampai mereka sudah bisa membeli mobil untuk memudahkan mereka jika ingin mengunjungi suatu tempat. Dan pergilah mereka ke rumah sakit tersebut sembari memakai mobil itu. Seperti biasa mereka antri terlebih dahulu dan tak lama nama Preti dipanggil. Barulah mereka masuk ke dalam ruangan. Waktu dokter kembali memeriksa Preti, dokter ini berkata kalau Preti sepertinya akan melahirkan sedikit lebih cepat dari HPL. Dokter memperkirakan mungkin itu karena anak yang dikandung Preti beratnya tidak terlalu besar, jadi prosesnya lebih mudah. Tapi dokter ini tetap menganjurkan Preti untuk makan yang banyak supaya berat bayinya lebih besar lagi. Takutnya kalau hampir HPL bayi Preti masih kecil bebenya kemungkinan akan prematur. Preti sempat panik di situ. Hanum yang ada di samping Preti coba menenangkan istrinya itu dengan berkata, "Insya Allah semua baik-baik saja." Preti yang mendapat semangat seperti itu dari suaminya akhirnya juga ikut kuat dan tetap terus semangat. Mereka juga tak lupa memberi kabar ke keluarga termasuk Mbah Putri. Lagi-lagi Mbah Putri yang mendapat berita itu biasa-biasa saja. Hingga saat usia kandungan Preti yang ke-8 bulan, tiba-tiba perutnya merasa sakit sekali. Ada semacam tangan yang tak kasat mata sedang meremas perutnya di tengah malam. Entah saat itu masih jam berapa, yang jelas masih di atas jam 3 subuh. Mungkin sekitar jam 1 atau jam 2. Awalnya Preti hanya merasa haus sekali, jadi dia bangun dan berjalan menuju dapur. Karena memang seharian itu Preti merasa kalau dirinya itu dehidrasi sekali. Percaya nggak percaya, air 1 galon itu habis diminum Preti sendiri. Alhasil seharian juga dia bolak-balik kamar mandi. Akan tetapi itu tidak membuat rasa dehidrasinya menghilang. Yang ada malah makin haus. Sampai dia grogotin es batu loh saat itu. Di pikiran keluarga mungkin itu hanya gawan bayinya atau bawaan orok. Secara setiap bayi kan gawannya itu beda-beda ya. Sampai pada saat Preti selesai minum, dia merasakan perutnya seperti ada yang sedang meremas dengan begitu kuat. Saking sakitnya,
Preti nggak kuat dan teriak. Hanum yang awalnya tertidur pulas langsung bangun menghampiri istrinya di dapur. Dan dia melihat Preti sudah bersimbah darah duduk di lantai. Langsung dia gendong Preti masuk ke dalam mobil dan sesegera mungkin mereka pergi ke rumah sakit. Setelah mereka tiba di rumah sakit, dokter yang menangani Preti saat itu mengatakan bahwa Preti harus melahirkan detik itu juga demi menyelamatkan nyawa ibunya, maksudnya si Preti. Hanum sempat bertanya, kira-kira presentasi anaknya bisa selamat berapa persen? Dokter hanya menjawab, kita tidak bisa memastikan. Tapi kalaupun anaknya bisa selamat, berarti itu merupakan miracle, keajaiban. Dan bayi itu prematur. Hanum yang mencoba memahami perkataan dokter itu, akhirnya mengerti dan dia hanya meminta agar sang dokter melakukan apapun asal itu yang terbaik untuk istri ataupun anaknya. Mulailah Preti melahirkan secara operasi karena usia kehamilannya saat itu pun baru genap 8 bulan. Keluarga yang ada di rumah mendapat informasi tersebut dari telepon juga ikut panik dan khawatir. Mbah Putri yang mendapat kabar itu memilih untuk berdiam diri di rumah. Sedangkan yang lain mengadakan semacam ruatan tengah malam demi memohon keselamatan Preti maupun bayinya yang sedang bertarung nyawa di rumah sakit. Untuk pertama kalinya di malam itu Hanum sholat dan meminta pertolongan untuk dimudahkan semuanya kepada Allah. Karena terakhir dia sholat itu saat usianya masih 5 tahun. Dan setelah itu dia tidak pernah sholat lagi. Astagfirullah. Dia menangis jadi-jadinya di malam itu. Sekitar hampir 2 jam lamanya dokter akhirnya keluar dari ruang operasi dan terlihat menghampiri Hanum yang menunggu di ruang tunggu. Dengan ekspresi wajah yang telah bercampur sedih, dokter itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungan Preti. Teman-teman tahu kenapa? Karena bayi itu telah terpotong-potong tubuhnya saat masih berada di dalam kandungan Preti. Bayi itu sudah berwujud bayi yang normal, hanya saja dia memiliki kelainan di kepalanya yang membesar. Dokter itu juga mengatakan kalau Hanum baru bisa membawa pulang anaknya untuk dimakamkan setelah dokter sudah berhasil menjahit semua tubuh bayinya jadi utuh kembali. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentunya pihak rumah sakit juga akan mensucikan bayi itu biar nanti pihak keluarga tinggal mensolati lalu memakamkan. Tunggu, maksudnya gimana sih? Iya, yang dijahit dan utuh kembali itu gimana maksudnya? Tapi sebelum penulis ceritakan ya, penulis sedikit disclaimer buat teman-teman yang gampang emosional, ada baiknya di skip aja pada part ini ya, dan langsung dicepetin ke 1 menit ke depan. Ya, kalau nggak keberatan sih, ayo kita bahas. Jadi gini, waktu dokter berhasil membedah perut Preti, niatnya kan langsung mengambil anak Preti yang ada di dalam kandungan. Dari awal dokter udah ragu kalau anak Preti masih hidup, karena saat dicek detak jantungnya sudah tidak terdengar dan permukaan perut Preti ini jadi aneh. Kalau ibu hamil kan pada umumnya belendung ya, atau gimana gitulah bentuknya. Tapi kalau Preti ini bentuknya kayak bukan perut orang hamil. Aduh, susah pula ya aku gambarinya. Gini loh, perutnya itu justru terlihat kayak ada beberapa benjolan yang nongol. Dokter keheranan dong lihat itu. Sedangkan Preti gak ada henti-hentinya pendarahan. Pada saat dokter mencoba mengambil anak Preti dari dalam rahimnya, dokter ini terkejut saat yang diangkat pertama kali hanyalah, astagfirullah, kepala bayinya Preti. Awalnya dokter ini panik, jangan-jangan salah atau gimana gitu. Secara tekstur tulang bayi yang baru lahir itu kan masih lunak dan lentur. Tapi setelah semakin lama dokter ini mengambil sisa tubuh bayinya Preti, baru dokter ini menyadari kalau ada yang aneh dengan kehamilan Preti. Ya namanya kehamilan sedarah ya. Atau bisa dibilang ternyata anak yang dikandung Preti ini memiliki kelainan yang bukan disebabkan oleh genetik.
Bisa jadi sih faktor genetik, tapi itu pun hanya sedikit presentasinya, berapa persen aja gitu. Apalagi Hanum mengatakan kepada dokter tersebut bahwa di keluarganya maupun keluarga Preti tidak ada yang seperti itu. Soalnya selain tubuh anak ini tiba-tiba sudah terpotong-potong di dalam perut, anak mereka juga terlahir tanpa permukaan kulit bagian luar. Astagfirullah ya Allah. Coba teman-teman bayangin sendiri aja lah, karena penulis juga nggak sanggup jabarinya. Tubuhnya terpotong-potong juga jadi beberapa bagian, seperti kepala, kedua tangan, dan kedua kaki yang terpisah, serta kedua telinganya juga terlepas. Jadi dokternya itu habis ambil kepala nih ya, lalu dapat tubuhnya, habis itu kedua tangannya dan lain-lain. Makanya semua itu harus dijahit dulu sebelum dimakamkan. Bahkan saat dibawa pulang, anak Preti ini diletakkan ke dalam sebuah peti kayu. Hanum hanya bisa melihatnya sekali dan setelah itu dimasukkan ke dalam peti. Dia sudah tidak bisa lagi melihat wujud anaknya. Sedangkan Preti sama sekali belum pernah melihat anaknya. Para dokter dan semua staf yang ikut menangani persalinan Preti bingung dengan hal itu. Pertanyaannya kok bisa? Hingga 4 jam setelahnya Preti sudah sadar dari obat biusnya. Dia merasakan sakit di perutnya dan dokter mulai memberinya minum. Preti memegang perutnya sudah kempes. Dengan sekuat tenaga Preti menanyakan di mana anaknya. Sampai salah satu suster dengan berat hati terpaksa memberitahu semuanya kepada Preti. Dan waktu Preti mendengar hal itu, dia menangis histeris. Sedangkan jasad anak mereka masih ditaruh di ruang jenazah sampai menunggu kondisi Preti membaik. Barulah mereka akan sama-sama pulang ke rumahnya dan memakamkan jenazah anak mereka di makam keluarga. Sekitar 2 hari berikutnya, kondisi Preti sudah membaik sepenuhnya. Mereka lalu membawa pulang anak mereka menuju ke Surabaya memakai ambulan yang mereka sewa. Tidak ada cara lain dan saat itu juga masih tahun 89. Siapa tuh yang baru lahir? Jalanan masih belum selancar sekarang. Mereka masih harus melewati hutan belantara dan jalanan perkampungan warga. Selama perjalanan mereka juga stop jalan sampai ke Surabaya. Untung sopir ambulan yang membawa mereka waktu itu benar-benar seorang sopir yang siaga. Meski selama perjalanan mereka berjumpa dengan banyak sekali hal-hal ganjil. Salah satunya kuntilanak yang mengikuti sepanjang perjalanan mereka, serta tangisan bayi yang sangat kencang sekali. Preti turun dan langsung memeluk ibunya sambil menangis sampai pingsan. Sedangkan keluarga yang lain mengurus pemakaman anak pertama Preti dan Hanum yang diberi nama Effendi Putra Hanum. Anehnya Mbak Putri malah meminta semua orang untuk mengambil jasad anak Preti supaya tidak dimakamkan bersama peti. Apa mau dikata, keluarga tidak bisa menolak permintaan Mbak Putri. Lalu sopir ambulannya diminta untuk istirahat di salah satu rumah tamu sebelum balik lagi. Balik ke pemakaman anak Preti. Setelah peti itu terbuka, Mbak Putri berjalan pelan-pelan menghampiri peti itu. Lalu beliau mengangkat jasad anak Preti yang sudah terbungkus kain kafan sembari berkata, "Cah ganteng iki dadi korban keegoisan wong tuane dhewe. Cah ganteng iki ora rumangsa salah, tapi dipateni nganti kaya ngene." Semua orang yang ada di situ tidak ada yang berani berkomentar apa-apa, dan hanya memandang Mbah Putri yang menggendong jasad anak Preti seolah sedang menimang-nimang bayi. Beliau juga menyanyikan sebuah lagu yang konon juga digunakan untuk menidurkan anak-anak bayi, yaitu lagu "Tak lelo, 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 ledung." Makin keiranan keluarga melihat gelagat Mbah Putri, tapi tak ada juga yang berani berkomentar macam-macam. Setelah itu Mbah Putri meletakkan jasad anak Preti di atas sebuah dipan kecil yang sudah ditaburi aneka bunga, seperti sepasang bunga kantil, mawar merah, melati, dan kenanga dalam jumlah yang banyak. Serta di bagian atas dipan itu ada beberapa dupa yang masih menyala. Mbah Putri lalu duduk di bagian dipan sambil bersila dan menggabungkan kedua tangannya.
Terlihat bibir Mbah Putri membaca sesuatu yang entah itu apa. Tak lama kemudian, seluruh rumah Mbah Putri sampai bergetar begitu hebat. Dan setelah Mbah Putri selesai dengan itu semua, beliau berkata, "Jangan ada lagi yang menikah sedarah." Pak sopir ambulan yang merasakan guncangan itu juga ikut kaget. Berhubung beliau melihat seluruh orang memakai baju yang aneh, akhirnya beliau memilih berpamitan malam itu juga. Gimana nggak aneh? Karena pada saat itu semua keluarga memakai baju-baju kejawen kayak abdi dalam gitu, dan hanya Preti juga Hanum yang tidak memakai baju seperti itu. Mereka pun bermalam di rumah Mbah Putri bersama jasad anak Preti yang sudah mengeluarkan sedikit bau. Hingga tepatnya jam 6 pagi, jasad anak Preti mulai dimakamkan pas di belakang rumah Mbah Putrinya. Tidak ada yang tahu kenapa seperti itu, tapi menurut ceritanya bapaknya Mega itu, semua dilakukan sesuai dengan perintah Mbah Putri. Preti dan Hanum yang masih berduga memutuskan untuk tinggal di situ, tidak kembali lagi ke kota tersebut, sampai Hanum rela resign kerja dan ikut mengurus usaha keluarga. Keluarga Mega ini punya semacam usaha yang mohon maaf tidak bisa aku sebutkan. Gosip seputar Preti dan Hanum mulai menyeruak kembali, tapi mereka enggan menanggapi dan memilih memperbaiki semuanya. Sampai berselang sekitar 4 bulan, Preti dikabarkan hamil kembali. Saat diperiksakan, kemungkinan usia kehamilan kedua Preti saat itu sudah mau memasuki 2 bulan. Semua keluarga menyambut dengan sukacita. Akan tetapi Mbah Putri satu-satunya orang yang lagi-lagi tidak suka dengan berita itu. Mbah Putri malah marah. "Harusnya kamu mencegah jangan sampai anakmu hamil lagi," ucap Mbah Putri kepada Pak Adam. Pak Adam juga sudah memberitahu Preti dan Hanum. Tapi apa daya kalau Allah sudah berkehendak. Semenjak itu Mbah Putri terlihat murung dan jarang sekali berbicara. Sesekali berbicara hanya membahas hal-hal penting seputar usaha yang beliau rintis dari nol. Selebihnya beliau hanya berdiam diri di kamarnya sambil mendengarkan radio. Peristiwa keguguran Preti kembali terjadi. Naasnya kini usia kandungannya masih baru 4 bulan. Preti merasakan kesakitan yang sama saat dia keguguran anak pertamanya. Perutnya sakit seperti ada tangan yang tak kasat mata sedang meremas perutnya. Sampai dia kelesotan di lantai, saking sakitnya. Berhubung saat itu Preti tinggal jadi satu dengan keluarganya, jadi banyak orang yang membantu secepat mungkin membawa Preti ke rumah sakit. Kebetulan ada sebuah rumah sakit yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung mengambil alih semuanya sampai salah satu dokter berkata, "Saya perlu tanda tangan suaminya untuk proses kiret, atau nyawa ibunya juga tidak selamat." Mendengar itu gak pakai nunggu lama, Hanum langsung ditandatangani semua berkas agar dokter bisa segera menyelamatkan nyawa Hanum. Proses kiret tidak berlangsung lama waktu itu. Lalu ada salah satu suster yang memanggil Hanum untuk masuk ke ruang bersalin. Enggak tahu ngapain aja, pokoknya Hanum keluar sudah sambil memegang sebuah kain tebal yang di dalamnya ada seonggok daging yang begitu kecil, dan itu tak lain adalah janin atau anak kedua yang dikandung sama Preti. Janin itu sudah berbentuk walau hanya berupa semacam ukiran, dan itu pun belum sempurna. Tapi janin itu pernah hidup di dalam perut Preti. Dokter memberi tawaran dan Hanum memilih memakamkan janin tersebut di samping makam anak pertamanya. Dengan isak tangis, Preti ditenangkan oleh dokter dan dibawa ke ruang rawat inap. Berat rasanya bagi Preti menerima keguguran untuk kedua kalinya. Mentalnya drop waktu itu, dan dokter menyarankan agar Preti jangan dulu hamil selama setahun sampai kondisi rahimnya benar-benar membaik secara optimal. Sebagian keluarga menjaga Preti di rumah sakit dan sisanya mengurus pemakaman anak kedua Preti. Mbah Putri lagi-lagi bersikap aneh. Beliau bersikap sama seperti saat proses pemakaman anak pertama Preti. Sampai 1,5 tahun lamanya, dokter menyatakan bahwa Preti hamil kembali dan itu merupakan anak ketiganya. Tepatnya di tahun 91 bulan Februari. Sama seperti anak pertama dan keduanya.
Anak ketiga Preti tak selamat dan dia keguguran saat kondisi janinnya masih 2 bulan. Preti sampai pendarahan cukup hebat dan psikisnya mulai down lagi. 6 bulan kemudian Preti hamil lagi anak keempat dan sama seperti anak-anaknya dia sebelumnya. Anak keempatnya harus keguguran di usia kehamilan 5 bulan. Dan semua anaknya dikuburkan secara berdampingan serta diberi nama Wiji yang artinya biji. Itu semua kecuali anak pertamanya. Soalnya yang anak pertama kan udah tahu jenis kelaminnya apa, sedangkan anak kedua sampai keempat belum tahu jenis kelaminnya apa. Jadi diberi nama Wiji 2, Wiji 3, dan Wiji 4. Akhirnya setelah keguguran yang keempat, Preti memilih untuk tidak hamil dulu dan mengistirahatkan rahimnya dalam beberapa waktu. Sampai di tahun 1993, Preti hamil bersamaan dengan ibunya Mega sedang mengandung dirinya. Mungkin hanya berbeda bulan dan duluan tantenya yang hamil. Dan selama kehamilan baik-baik saja, sampai di usia kehamilan yang ke-7 bulan, Preti merasakan kembali sakitnya diperkes oleh sesuatu yang tak kasat mata. Karena dia tidak ingin anaknya keguguran lagi, sambil menahan rasa sakit dia berjalan ke kamarnya untuk mengambil sebuah tasbih. Tasbih itu lalu dia letakkan di atas perutnya, sambil dia rebahan di atas kasur dan benar tak lama kemudian Preti tidak lagi merasakan sakit itu. Dia terus memanjatkan semua doa untuk melindungi dirinya dan juga sang jabang bayi dari seseorang yang berniat jahat. Gak tahu gimana saat itu pikirannya mulai terbuka, manakala dia pernah mendatangi sebuah pengajian yang pada waktu itu salah satu ustadz ceramah dan beliau berkata, "Godaan terbesar ibu yang sedang mengandung adalah setan, dan setan juga bisa menggugurkan kandungan seseorang apabila Allah berkehendak. Andai Allah tidak berkehendak, maka terselamatkanlah bayi yang dikandungnya dari setan yang berniat mengambilnya. Jadi satu-satunya kunci ketika kamu sedang hamil adalah banyak-banyak berdoa dan memohon perlindungan dari Allah, serta pasrahkan semuanya dan insya Allah akan melindungimu dari segala macam kejahatan." Ya, malam itu Preti selamat dan tak lagi keguguran. Anaknya dalam kondisi baik-baik saja dan tak lama kemudian tangan tak kasat mata yang mencengkram perutnya tahu-tahu hilang. Keesokan paginya setelah semalam apa yang sudah dialami, detik itu juga Preti putuskan untuk berhijab dan menutup auratnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Semua orang kaget dengan perubahan Preti, tapi dia nggak peduli karena dia sendiri yang sudah merasakan keajaiban kuasa Allah. Hidayah itu adanya ya bisa dirasakan sendiri ya teman-teman. Allah lah yang telah melindungi dirinya dan calon jabang bayinya. Akan tetapi semenjak itu Mbah Putri kelihatan lebih sering sakit-sakitan. Cuma keluarga belum mengaitkan sakitnya Mbah Putri dengan apa yang selama ini dialami Preti. Ia hanya sebatas dianggap penyakit sepuh. Tahu Mbak Putri saat itu udah sepuh. Meski kandungan Preti selamat dari keguguran, tapi dokter menyarankan Preti untuk aborsi saja. Soalnya kondisi anaknya yang memiliki kelainan secara fisik. Dokter memperkirakan kalau anak Preti ini tumbuhnya hanya stuck di usia 10 tahun. Dan 10 tahun ke atas fisiknya tidak akan tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Bisa dibilang, mohon maaf sekali, cebol. Astagfirullah ya Allah. Tapi Preti gak peduli, yang penting anaknya lahir dengan selamat ke dunia. Hanum dan keluarganya yang lain juga menyarankan hal yang sama, tapi tidak dengan bapak juga ibunya Mega. Mereka berdua mendukung keinginan Preti untuk membesarkan anaknya itu. Bagaimanapun naluri Preti sebagai seorang ibu pasti tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Singkat cerita, tepatnya di bulan Juli tahun 94, untuk pertama kalinya Preti melahirkan anak kelimanya dengan selamat dalam persalinan normal. Semuanya normal. Bayi itu menangis kencang dan berjenis kelamin perempuan. Preti dan kedua orang tua Mega nampak bahagia menyambut bayi itu, tapi tidak dengan keluarga yang lain. Bagi mereka bayi itu lahir merupakan sebuah aib yang baru saja diciptakan oleh Hanum dan Preti. Begitupun dengan pola pikir Hanum. Agak kecewa Preti dengan suaminya itu, tapi baginya yang penting anaknya sudah lahir selamat ke dunia itu. Udah bersyukur sekali dia. Hingga bulan September tahun 94, Mega lahir ke dunia, narasumber dari cerita ini ya. Sedangkan kondisi Mbak Putri saat itu semakin parah.
Beliau lebih sering memuntahkan kembali makanannya. Hanya rebahan di kasur dan tubuhnya nampak pucat. Sampai perlahan-lahan semua fakta mulai terungkap. Cerita ini didapatkan dari seorang yang bernama Pak Darmaji. Beliau merupakan seseorang yang telah bekerja ikut Mbah Putri sudah lama. Sejak Mbah Putri menikah dengan Mbah Kakung dan memutuskan untuk pindah ke kota ini. Pada dasarnya Mbah Putri dan Mbah Kakung merupakan saudara-saudara. Pernikahan mereka diwarnai sumpah dari masing-masing keluarga, hingga akhirnya mereka diusir karena dianggap membawa bala petaka. Sumpah itu sendiri berisi, keturunan keluarga ini yang nekat melakukan pernikahan sedara, maka tidak akan memiliki keturunan sampai akhir hayatnya. Kalaupun bisa hamil, maka anak yang dikandungnya tidak akan pernah terlahir di dunia. Keluarga keduanya memiliki sebuah pemahaman bahwa budaya Jawa itu sangat kental akan berbagai mitos, termasuk mitos pernikahan sedara. Mitos itu mengatakan bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan sedara akan terlahir dengan berbagai kekurangan, entah itu cacat secara fisik maupun mental. Anak-anak tersebut dianggap aib di keluarganya, dan kalau bisa sebelum lahir harus dibunuh. Astagfirullah. Konon katanya mereka akan mendatangkan berbagai musibah bagi keluarganya. Sebenarnya anak Mbah Putri bukan 7, melainkan 30 orang. 23 diantaranya tidak selamat karena kehamilan Mbah Putri selalu disertai dengan kekuatan gaib yang tahu-tahu membuat bayi di kandungan Mbah Putri menjadi hancur hingga beliau sering kali keguguran. Kemungkinan itu adalah barang gaib yang dikirim oleh keluarganya supaya beliau tidak bisa memiliki keturunan, hingga beliau dan Mbah Kakung memutuskan untuk pindah kota. Barulah setelah itu Mbah Putri hamil anak ke-24 yang tak lain adalah Pak D. Tresno. Ternyata beliau bukan anak pertama, melainkan anak ke-24 Mbah Putri. Mbah Putri yang tahu kalau keluarganya pasti akan mengirimkan hal-hal gaib lagi kepadanya, akhirnya memutuskan untuk datang ke seorang dukun yang bisa melindunginya. Dukun itu menyanggupi permintaan Mbah Putri, asal Mbah Putri bersumpah akan selalu memberikan sesajen kepada sosok yang menjaganya. Astagfirullah. Sesajen itu berupa ayam cemani 1 ekor utuh, darah ayam cemani 1 gelas belimbing, dan telur ayam kampung sebanyak jumlah anak yang diinginkan hadir di kehidupan Mbah Putri, serta ada 1 gelas air cucian beras, beberapa batang padi yang sudah mengering, dupa, arang, aneka bunga-bungaan, dan kurungan ayam yang sudah dihias, serta di dalamnya diletakkan berbagai wajik dengan aneka warna. Persis seperti wajik-wajik yang ada di acara Tedak Sinten, kalau teman-teman tahu. Ya, semua itu harus dipersiapkan di satu hari khusus yang tidak bisa aku sebutkan. Soalnya hari itu merupakan weton atau hari kelahiran berdasarkan kalender Jawa semua anak-anak Mbah Putri. Jadi anak-anak beliau itu wetonnya sama semua, hanya beda tahun. Mbah Putri juga meletakkan 7 butir telur setiap ritual sajenya. Dan benar, Mbah Putri bisa hamil sebanyak 7 kali, sesuai apa yang beliau harapkan. Singkat cerita, anak-anaknya tumbuh normal dan sehat seperti anak-anak yang lain. Tidak ada cacat secara fisik maupun mental. Bahkan anak-anaknya tumbuh sehat dan mulai mengarungi bahtera rumah tangga satu persatu. Dukun itu hanya minta agar tidak lagi terjadi pernikahan sedara, karena andai itu terjadi kembali, maka sumpah keluarganya akan berlaku lagi. Hingga di tahun 2010, Mbah Kakung meninggal dunia karena serangan jantung. Sejak itu Mbah Putri hidup seatap dengan Mega dan kedua orang tuanya. Sedangkan anak-anak Mbah Putri yang lain memilih membangun rumah masing-masing. Perkataan dukun itu benar dan terbukti walau Mbah Putri sudah tidak memiliki siapapun, tapi beliau hidup damai bersama anak-anak yang telah beliau perjuangkan. Wallahu alam percaya atau tidak, itulah faktanya. Akan tetapi Mbah Putri merasa dirinya kok tak kunjung dipanggil. Maksudnya, ya meninggal dunia sampai usia beliau ke 98 tahun ini. Meski diberi umur panjang, beliau ini selalu meminta untuk segera meninggal dunia, karena beliau sudah tidak bisa menahan sakit di tubuhnya. Sering sekali beliau teriak kesakitan sampai menangis. Katanya tulang-tulang beliau seperti remuk rasanya.
Terus punggung beliau itu udah sakit dan lain-lain. Keluarga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mendoakan supaya Mbah Putri mendapatkan yang terbaik untuk hidupnya. Kembali ke cerita, intinya waktu itu beliau mendatangi dukun itu bukan untuk pesugihan atau kekayaan, tapi beliau ingin perlindungan supaya ketika beliau hamil kembali tidak terkena sumpah atau kutukan keluarganya. Sayangnya beliau berlindung ke jalur yang salah, akibatnya beliau seperti sekarang. Benar anak yang beliau harapkan lahir dengan sempurna, tapi hidup beliau tersiksa di hari tuanya. Itulah alasannya kenapa anak-anak Mbah Putri tidak pernah tahu keluarga besar Mbah Putri maupun Mbah Kakung. Kalau tidak diberitahu cerita ini sama Pak Darmiji, ya karena Mbah Putri dan Mbah Kakung diusir sama keluarga mereka sendiri. Mereka sudah tidak dianggap keluarga, tapi sumpah itu terus mengikuti mereka hingga membuat keduanya menempuh ke jalan yang salah. Kini sumpah itu dibangkitkan kembali di dalam pernikahan Preti dan Hanung. Anak Preti tumbuh sesuai dengan apa yang sudah diprediksi dokter. Kini usia anak Preti sudah 27 tahun, masih belum menikah dan baru lulus gelar S2-nya. Cuma ya begitu, ukuran tubuhnya seperti anak usia 10 tahun. Panggil saja anak Preti ini Cindy. Mbah Putri sama sekali tidak ingin bertemu atau melihat Cindy. Kalau ada Cindy tak sengaja lewat di depan beliau, Mbah Putri akan memilih menghindar. Ya itu tadi karena beliau takut sumpahnya itu terimbas ke anak-anaknya. Bahkan kematian anak pertama sampai anak ketiganya, Mbah Putri menyalahkan Cindy, menganggap Cindy adalah penyebab kematian ketiga anak-anaknya. Padahal dokter sudah memberikan kesaksian kalau anak Pak D. Tresno memang murni sakit. Sedangkan Bu Wargiah meninggal karena ditabrak dan Bu Hanifah memang murni bunuh diri. Tante Preti mencoba legowo menerima semuanya. Toh buktinya sekarang beliau berhasil membesarkan Cindy sebagai anak yang berbakat dan memiliki kemampuan berpikir yang lebih cepat dari anak seusianya. Banyak sekali penghargaan dan beasiswa yang diterima Cindy. Cindy juga tumbuh sebagai anak yang tidak pemalu atau insecure. Justru dia jadikan kekurangannya sebagai bentuk kelebihan yang ada pada dirinya. Hanya Cindy, Preti, Mega, dan kedua orang tuanya yang memilih keluar dari ruang lingkup keluarga Mbah Putri. Kabar terakhir yang Mega dapat kalau Mbah Putrinya sekarang dalam kondisi koma karena terpapar virus COVID. Mari kita luangkan waktu sejenak mendoakan apapun yang terbaik untuk Mbah Putri ke depannya. Andai Mbah Putri diambil dengan cara seperti ini, keluarga sudah ikhlas. Pak Darmiji pernah berkata, tiang seng dampingan Mbah Putri dereng dipendet, kemungkinan Mbah Putri nggih mboten saged dipendet. Wow, 3 tahun sekolah bareng Mega dan baru kali ini aku tahu tentang the dark side dari keluarga Mega yang sumpah nih ya, kalau kalian lihat hedon banget kehidupan keluarganya. Hedon pisan Aku merasa tersanjung sekali waktu Mega berbagi cerita ini ke kita. Aku sampai yakinkan Mega berkali-kali dan Mega enggak keberatan andai ceritanya kita publish. Sebenarnya cerita ini udah lama, tapi ya itu tadi waktu tunggunya itu panjang, jadi baru bisa kita bagikan ke teman-teman. Penulis nggak mau lama-lama dengan cerita ini karena jujur kepala penulis waktu itu berat banget dalam penulisan ceritanya. Untuk Mega, orang tua Mega, Tante Preti dan Cindy, makasih banyak ya udah nyempetin waktu untuk kita hubungi. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan Mbah Putri mendapatkan yang terbaik untuk hidupnya. Insya Allah nanti kalau kita kuat, kita akan membagikan cerita lagi tentang Mbah Hanifah ya. Tapi nggak janji ya, pokoknya tunggu saja. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita lainnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.